On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians. And the orchestra. Come on. Kami siap nyatakanlah. Kami siap nyatakanlah. Come on everybody, jump! Speak it up. Boom boom dahsyat kuasamu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom. Sing it. Boom boom. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Shalom semua, bertemu kembali kita di sini, amen, kebaktian online. Haleluya. Pastikan kalian sudah bersedia memuji Tuhan, amen. Tidak kira dimanapun Anda berada, sama ada Anda bersendirian atau bersama ahli keluarga, sahabat handai Anda kah? Bukan saja kita menonton, tapi saya ingin ajak kita membuat satu perubahan pada hari ini, yaitu sama-sama dengan saya lafazkan, puji Tuhan, hidupku takkan sama. Sudah bersedia? Saya sebut 1, 2, 3. Kita laungkan, amin. 1, 2, 3. Puji Tuhan, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan
Haleluya Yesus. Saudara-saudari dalam Kristus, mari kita letak tangan di hati kita pada saat ini. Dorong diri kita untuk bersandar dan berdoa dan mendekat diri kita kepada Tuhan pada saat ini. Di dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, ini kerinduan kita pada pagi ini untuk kita berdoa. Biarkan firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita seperti yang Tuhan ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan
Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini Tuhan. Dan biarkan Engkau semakin bertambah dalam hati kami. Tuhan, biarkan firman Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Kuasa Engkau Tuhan terus menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami serahkan semua ini. Hanya kami minta. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amen. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita. Amen. Dan saya percaya setiap pribadi kita semua telah diberkati dan disegarkan melalui pujian dan penyembahan sebentar tadi. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan selamat pagi dan selamat kembali ke kebaktian talian kita pada pagi ini. Dan saya berharap kalian berada di dalam keadaan yang sehat di mana sahaja pun anda berada pada saat ini. Dan sekiranya anda masih lagi bersama dengan kami pada pagi ini, sila fully utilisekan ruangan komen di bawah dan mengatakan Amen. Typekan Amen supaya kita dapat melihat reaksi anda pada pagi ini. Amen. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Dan kita ingin mengingati akan kebaikan Yesus di dalam kehidupan kita semua. Dan saya ingin membacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 hingga 25 yang mengatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yaitu roti yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil bersama-sama roti ini. Dan demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dari cawan ini dalam satu kesatuan. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Dan terima kasih juga Bapa Tuhan atas setiap pimpinan Engkau kepada setiap pribadi kami semua di dalam musim pandemik ini Bapa Tuhan. Dan saya berdoa Bapa Tuhan agar Engkau terus mengajar kami untuk kami terus setia dalam melayani Engkau dan terus setia dalam melakukan pekerjaan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, tuntun kami, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur. Amen. So, pada pagi ini kita akan mendengar khotbah mengenai bila kita bersatu. Dan ketika manusia bersatu, apa yang mereka rancangkan adalah tidak mustahil bagi mereka untuk mencapainya. Namun jika ianya atas dasar kepentingan diri, ianya pasti tidak akan berkekalan dan tidak berkenan di mata Tuhan. Dan ketika kita bersatu dalam melayani di kerajaan Tuhan, kita adalah merupakan bahagian dari rancangan Tuhan yang pastinya akan digenapi dan tidak dapat dihentikan bagi menyatakan namanya dan karya-karyanya di kota kita dan di bangsa-bangsa kita. Dan mari pada pagi ini kita belajar dari kisah Menara Babel, kesatuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin memberikan satu pengumuman. Marilah kita terus memberi kepada kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer online ataupun melalui Sarawak Pay. Dan anda juga boleh memberi melalui Duit Now QR. Dan sekiranya anda masih baru dalam memberi, anda boleh memberi kewangan melalui Duit Now dengan melakukan imbasan kod QR pada aplikasi bank di skrin telefon ataupun menggunakan e-wallet. Dan sekiranya anda sudah pernah memberi melalui Maybank QR Pay, anda boleh membuat imbasan pada kod SAM Duit Now menggunakan aplikasi Maybank to You. Dan berikut adalah senarai-senarai bank dan e-wallet yang terlibat. Maybank, Alliance Bank, M-Bank, Hon Leong Bank, HSBC, OCBC, Public Bank, GrabPay, ShopeePay, Boost, Touch and Go dan lain-lain seperti yang telah tersenarai pada skrin anda. Dan pihak gereja mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda yang terus memberi kepada kerajaan Tuhan. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini
Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Salam saudara-saudari, sangat bersukacita karena kita dapat mengambil perjamuan kudus bersama, walaupun secara online. Kita akan memasuki siri khotbah yang baru yang bertema Tak Terhalang. Ada 8 topik khotbah untuk siri khotbah Tak Terhalang. Dan hari ini kita akan melihat topik pertama, yaitu Saat Kita Bersatu. Tuhan rindu agar semua manusia mengenal Dia secara pribadi. Buku Kisah Para Rasul mencatat kelahiran gereja awal dan bagaimana banyak orang ditambahkan ke dalamnya. Walaupun terdapat cabaran dan tentangan yang kuat, gereja terus berlipat ganda. Hari ini Tuhan mau terus menyokong umatnya saat kita bersatu, menghormati Dia dan firman-Nya. Maka gereja Yesus Kristus akan bertumbuh dan tak akan terhalang walaupun oleh pandemik ataupun situasi yang mencabar. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuannya yang kita sebut sebagai amanat agung. Tetapi manusia berpaling daripada amanat agung Tuhan dan menjauh daripada Tuhan. Dan manusia memberontak terhadap Tuhan dan dosa tersebar di seluruh dunia. Dan kita juga baca di dalam buku Kejadian di mana Tuhan harus mendatangkan air bah untuk menghapuskan umat manusia. Tetapi karena iman dan kesetiaan daripada Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada Nuh dan berjanji dengan memberi tanda pelangi bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk menghapuskan manusia dari bumi. Nuh dan keluarga memulai kehidupan yang baru yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi karena dosa, keturunan Nuh telah menjauh dari Tuhan dan mencoba untuk menjadi Tuhan. Karena itu mari kita baca petikan daripada firman Tuhan tentang Menara Babel di buku Kejadian 5:11. Dan kita akan mengambil daripada beberapa ayat saja, tapi kamu dapat membaca seluruh ayat di dalam Kejadian 11. Mari kita baca bersama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tuhan berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat mengerti lagi bahasa masing-masing. Di dalam ayat terakhir 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap terima kasih untuk hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dan melindungi setiap pribadi pas pribadi Tuhan. Dan Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dan Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan kata-kata rema yang hanya daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Petikan yang baru kita baca terjadi tidak lama setelah air bah. Keturunan Nuh dan ketiga putranya itu Sem, Hem, dan Yafet mendiami bumi. Mari kita lihat saat kita bersatu apa yang terjadi. Pertama, yaitu kesatuan manusia. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logat. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Masa itu mereka dapat bersatu karena mereka memiliki 2 kelebihan atau keuntungan, yaitu pertama, mereka memiliki satu bahasa. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Bahasa sangat penting, terutama dalam perhubungan. Perhubungan dan berkomunikasi akan berkesan apabila kita bercakap dalam bahasa yang sama. Contohnya, jika kita bertemu pertama kali dengan seseorang dan jika orang tersebut berbahasa atau dari suku bangsa yang sama, kita akan cepat menjadi dekat, betul kan? Dan selesa untuk bercakap. Bahasa yang sama akan mengurangi masalah untuk saling memahami. Namun kadang pula bagi kita untuk memahami, kita perlu memahami cara berkomunikasi yang baik. Karena apa yang kita dengarkan dari khotbah minggu lepas, ucapan itu sangat penting
walaupun bahasa kita sama, tapi cara pemikiran setiap orang berbeza, dan hal itu ya dapat menyebabkan konflik. Jadi keuntungan atau kelebihan kedua yang dapat kita lihat daripada manusia masa itu yaitu B, satu lokasi, di mana mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersesat ke seluruh bumi. Mereka menggunakan pengetahuan mereka dan kemajuan teknologi untuk membina bandar, dan mereka memiliki keuntungan untuk bersatu karena mereka berada di dalam satu lokasi. Tapi satu hal daripada kelebihan yang mereka miliki, satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kesatuan. Walaupun itu baik, tetapi kisah Menara Babel ini melihat dan mengajar kita bahwa kesatuan yang bukan atas dasar kehendak Tuhan tidak berkenan bagi Tuhan. Dan apakah kedua perkara yang dapat kita lihat di sini? Yaitu pertama, yaitu saat kita bersatu, kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan mereka, masa itu mereka hidup benar di dalam Tuhan. Mereka bersatu, mereka tidak bertengkar atau perang. Ini kadang terjadi pada manusia, dapat jatuh dalam perkara ini juga. Mungkin kita pikir bahwa saya hidup benar dan harmonis dengan satu sama lain. Itu cukup. Tetapi tanpa kita sadari, kita menjauh daripada Tuhan karena kesatuan atau kebersamaan kita. Dan kita bahkan membawa orang lain jauh daripada Tuhan. Jadi kesatuan yang tercipta tanpa Tuhan tidak akan berkekalan. Saya diingatkan masa college, saya memiliki kawan-kawan dekat. Kami sangat bersatu, kami bersepakat dan melakukan banyak perkara bersama. Tetapi mereka tidak senang pada saat saya mulai pergi ke gereja. Dan bahkan mereka mencobai saya untuk merokok. Masa itu saya ingat, saya harus bersembunyi di toilet selama 1 jam untuk menghindar. Karena itu saya menghindar mereka dan memutuskan untuk menjaga jarak. Walaupun awalnya mereka tidak senang dan marah, tetapi kemudian mereka menerima dan menghormati hidup saya. Karena itu saya mau mendorong kita semua untuk selalu membawa Tuhan di dalam persekutuan kita, di dalam life group kita dan keluarga kita. Kita mungkin hidup benar dan harmonis, tetapi tanyakanlah diri kita, apakah Tuhan ada di dalam persekutuan kita, life group kita, atau keluarga kita? Perkara yang kedua yaitu B, kesatuan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu saat kita bersatu bukan untuk tujuan Tuhan. Menara yang mereka bina bukan hanya menara tinggi, itu seperti zigurat dengan bentuk piramid dan dasar yang lebar dan dibina bertingkat, dan menara itu adalah kuil untuk mencapai langit dan untuk mencapai Tuhan. Apabila manusia bersatu, mereka mengumpulkan kecerdasan mereka dan mencipta perkara baru. Itu bukan hal yang salah. Namun saat itu manusia melakukannya untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri dan mencapai Tuhan. Hari ini kita mungkin menganggap cerita Menara Babel ini sebagai sesuatu hal yang bodoh atau suatu kepercayaan yang karut. Mana mungkin ada menara yang dapat mencapai Tuhan. Tetapi kita dapat melihat hikmat daripada cerita ini, di mana kenyataan di dunia ini saat ini kita dapat melihat banyak yang mungkin hidup benar, tetapi mereka membangun menara kejayaan, kemakmuran untuk nama bagi mereka sendiri atau bersama, dan popularity ataupun kemasyhuran. Kita juga dapat melihat bangsa-bangsa membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan membangun bangunan tertinggi atau memamerkan kekuatan tentaraan atau bersaing untuk mendapat tempat teratas untuk dapat mendapatkan pinggan teratas untuk Olimpik. Semua itu tidak salah, tetapi tanyakan apa motif sebaliknya. Apakah untuk membuat nama bagi sendiri atau kumpulan tertentu? Dan ianya akan lebih bermakna jika kita dapat memuliakan Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu marilah kita selidiki hati kita dan tanyakan, apa yang saya bangun hari ini? Apakah saya berjalan di dalam rencana Tuhan dan tujuan hidup Tuhan dalam hidup saya?
Terima kasih Sister Mina. Saya Charles Jonathan akan sambung poin yang kedua, penghakiman Tuhan, untuk tajuk Bila Kita Bersatu, daripada buku Kejadian bab yang ke-11. Jadi Tuhan menghakimi dengan dua perkara. A, banyak bahasa. B, banyak tempat. Di dalam ayat 5 hingga 7, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun, mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi apabila anak-anak manusia mendirikan kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit, mereka bermaksud yang pertama untuk datang pada Tuhan tanpa melalui penebusan anak domba. Yang kedua, mereka mencari nama bagi diri mereka sendiri tanpa menghormati nama Tuhan. Ayat 6 juga mengatakan apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, bayangkan kalau mereka ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Oleh itu, Tuhan campur tangan dan menghentikan rencana mereka dengan mengacau balaukan bahasa mereka. Tuhan tidak mahu anak-anak manusia mendirikan kehidupan tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, segala rencana akan jadi sia-sia. Jadi demikianlah Tuhan menghakimi anak-anak manusia ini, iaitu dengan mengelirukan bahasa mereka. Di dalam komuniti kita dibahagikan dengan banyak bahasa. Mampu berkomunikasi lebih daripada satu bahasa menjadikan kita lebih bertoleransi dan memahami budaya lain. Kita tidak boleh memandang rendah seseorang sekiranya mereka tidak dapat menggunakan bahasa kita dengan baik. Kita perlu menghargai mereka. Kita juga tidak boleh berasa rendah diri hanya kerana kita tidak fasih menggunakan bahasa lain. Walau bagaimanapun, saya ingin mendorong kita untuk terbuka dan belajar bahasa Inggeris, kerana ialah bahasa antarabangsa kita pada masa sekarang. Belajar bahasa Yunani, Hebrew ataupun Ibrani juga dapat meningkatkan pengalaman kita membaca Alkitab kita. Jadi apabila Tuhan menghakimi anak-anak manusia ini dengan mengelirukan bahasa mereka, Tuhan juga bermaksud untuk melindungi anak-anak manusia ini dari diri mereka sendiri. Kerana Tuhan tahu bahawa akhirnya manusia sendiri yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Tidak ada yang dapat menghampiri Tuhan tanpa penebusan dosa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan pada Adam dan Hawa, kamu akan mati jika kamu makan buah ini. Ya, ini terpisah dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan mau melindungi keinginan manusia dengan penebusan dosa melalui Yesus Kristus. Kita dapat datang pada Tuhan. Kita boleh datang pada Tuhan Yesus tanpa mengira bahasa dan bangsa. Dalam Wahyu 5 ayat 9, dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan bahasa dan kaum dan juga bangsa. Darah Yesus telah menyatukan kamu dan saya pagi ini, saudara. Dan pandemik ini telah menyebabkan ramai orang yang terkesan, tertekan. Hal-hal seperti buang kerja, bendera putih, keganasan rumah tangga, bahkan kematian orang yang tersayang tanpa mengira bangsa dan bahasa. Namun, kasih karunia Tuhan kekal dikaruniakan kepada setiap orang tanpa mengira bangsa dan bahasa yang digunakan. Oleh itu, saudara, marilah kita hulurkan bantuan tanpa mengira bangsa dan juga bahasa untuk masyarakat dan juga keluarga di sekeliling kita. Jadi saudara, Tuhan bukan saja menghakimi anak-anak manusia ini dengan bahasa, tetapi juga membuat mereka berserak ke banyak tempat. B, banyak tempat. Dalam ayat 8, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Kota yang mereka dirikan itulah Babel ataupun Babylon, yang bermaksud dikelirukan dalam bahasa Ibrani.
Tuhan campur tangan dan mengelirukan bahasa mereka. Dan ini menyebabkan mereka tidak dapat memahami satu sama lain, serta menyebabkan sekumpulan orang mereka pergi dan menetap di tempat-tempat yang lain. Di sana mereka membina kota-kota lain dan berhenti mendirikan kota Babel. Ini adalah campur tangan Tuhan untuk manusia tersebar ke pelbagai tempat. Ketika manusia tidak taat yang mengancam untuk merosakkan benih Tuhan, dari mana Mesias akan datang. Tuhan adalah Tuhan kepelbagaian. Tuhan mau memenuhi rancangannya melalui kepelbagaian. Di tempat saya mula mengajar dulu, ada seorang guru daripada bangsa lain yang makanan asalnya mereka adalah makanan yang penuh rempah dan kari. Kalau yang berpeluh, peluhnya akan berbau kari. Tidak semua guru selesa kalau berdekatan dengan dia. Tapi bagi saya, tidak ada apa-apa yang tidak menyelesakan. Dia seorang guru yang dedikasi, mengajar subjek kimia yang dengan baik. Saya pernah nak bawa dia ke gereja, tetapi dia telah berpindah balik ke negeri asalnya, Kedah. Bagi saya, ia adalah satu kepelbagaian Tuhan. Saudara, untuk kita menangkan jiwa untuk Tuhan, kita perlu terima kepelbagaian seperti ini. Walaupun sekarang kita tidak dapat bergerak ke banyak tempat, kita masih boleh berdoa untuk saudara-saudara dan keluarga kita di tempat yang lain. Pada bulan yang lepas kami dikejutkan apabila salah seorang anggota keluarga isteri saya di Kuala Lumpur sakit teruk dan masuk ICU kerana jangkitan COVID-19. Darah beku pada jantung dan paru-parunya. Jadi kami bersusah hati, kami berdoa untuk dia dari Kuching menggunakan handphone dan aplikasi Zoom, dan syukur kini dia sudah mulai proses sembuh dan terima dos vaksinnya, dan dia juga sudah tekad untuk berhenti merokok dan bertekad untuk balik ke Sarawak bersama keluarganya apabila sembuh sepenuhnya. Jadi saudara, penyebaran ini ataupun apabila Tuhan itu menyebarkan kita, ia adalah satu penghakiman. Tetapi Tuhan juga menawarkan penyembuhan, pengampunan melalui kesatuan. Kerana ia membawa kita pada poin yang ketiga yang akan diteruskan oleh Sister Mina. Terima kasih Brother Charles. Jadi poin yang ketiga adalah penyembuhan Tuhan. Mari kita baca di buku Zephaniah 3 ayat 9-11. Tetapi sesudah itu aku memberi bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu dari seberang sungai negeri Ethiopia. Orang-orang yang memuji aku, yang terserak akan membawa persembahan kepadaku. Ini adalah nubuatan dan gambaran apa yang terjadi bila kita bersatu dalam nama Tuhan. Tuhan akan membersihkan bibir manusia. Daripada membuat nama untuk diri mereka sendiri, umat Tuhan akan memanggil nama Tuhan. Daripada bekerja sama untuk membina menara untuk mencapai langit, mereka akan melayani Tuhan bersama-sama untuk membina jemaatnya. Jadi nubuatan di dalam Zephaniah ini adalah digenapi dalam Kisah Para Rasul 2. Ketika Roh Kudus Tuhan turun dan orang-orang berbicara dalam bahasa roh. Kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan, maka dipenuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kita dapat lihat dari sini, dalam Kejadian 11, orang-orang mempunyai satu bahasa. Dan mereka bersatu untuk tujuan dan usaha duniawi. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 2, orang-orang mempunyai banyak bahasa, tetapi mereka bersatu di dalam satu Tuhan dan satu roh. Dan rancangan Tuhan tidak dapat dihentikan, dan mereka berlipat ganda walaupun banyak cabaran dan penganiayaan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai keberbagaian. Kita mungkin bercakap dalam bahasa yang berbeza, tetapi apabila kita melayani Tuhan yang sama, kita adalah satu di dalam roh. Saya diingatkan bagaimana setiap tahun sebelum pandemik, kita mengadakan Go Sunday bersama jemaat bahasa Inggris dan Mandarin.
kita pergi bersama-sama untuk misi. Itu adalah perkara yang sangat indah jika umat Tuhan bersatu dalam keberbagaian untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya penting bagi umat Tuhan datang bersama dalam persekutuan. Walaupun kita tidak dapat bersekutu secara jasmani, tetapi kita tetap dapat bersekutu secara online, sama ada live group online ataupun mezbah doa online dan kebaktian online. Karena kuasa Tuhan akan bekerja dahsyat pada saat umatnya bersatu dan berdoa bersama-sama, terutama pada masa yang penuh cabaran saat ini. Karena itu marilah kita mendorong satu sama lain untuk join program online kita. Seperti firman Tuhan di Pengkhotbah 4:12 katakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Amin. Jadi kesimpulannya, ketika manusia bersatu, apa yang mereka rancangkan tidak mustahil bagi mereka untuk mencapai. Namun, jika ianya atas dasar kepentingan diri, itu tidak akan berkekalan dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi bagi kita yang dilahirkan dan dikaruniakan bahasa ibu, gunakanlah untuk menjangkau jiwa yang sama bahasa dengan kita. Contohnya, setelah kebaktian ini, kalian dapat menulis nota khotbah kalian dan mungkin kalian boleh terjemahkan dalam bahasa ibu kalian, contohnya bahasa Iban atau bahasa Bidayu atau bahasa lain, dan kalian dapat WhatsApp kepada kawan-kawan atau kerabat keluarga kalian untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Bolehkah? Jika boleh, tolong type di ruang komen amen. Dan ketika kita bersatu dalam melayani Tuhan di kerajaan Tuhan, kita menjadi bagian daripada rancangan Tuhan yang pasti akan digenapi dan tidak dapat diberhentikan bagi menyatakan namanya. Dan karya-karyanya akan dinyatakan di kota kita dan juga di bangsa-bangsa. Karena itu marilah kita menghargai keberbagaian, karena Tuhan tidak melihat uniformity atau sesuatu yang seragam. Tetapi Tuhan menghargai dan mengasihi unity in diversity, yaitu kesatuan dalam perbezaan bahasa ataupun suku bangsa yang menjadikan kaya indah dengan warna-warni budaya, tetapi satu roh Tuhan. Dan kita bersatu untuk melayani kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena mengingatkan kami tentang kuasa saat kita bersatu. Dan kiranya kami bersatu bukan untuk kepentingan diri atau hal duniawi, tetapi untuk tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, selidiki hati kami. Apakah Tuhan tetap ada di dalam setiap persekutuan, life group, dan keluarga kami? Dan sekali lagi kami mau mendekat kepada Engkau Tuhan, dan mau mengundang Engkau bertata di dalam hidup kami. Kami mau juga memakai karunia bahasa ibu kami untuk memberkati suku dan bangsa kami dengan membawa kabar baik Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Engkau, dan ajar kami juga untuk bersatu di dalam keberbagaian bahasa, suku dan bangsa untuk menggenapi amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk bersama kami dan jumpa minggu hadapan. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri
dan